Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasbika dengan NIM L0212010116. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ekosistem terumbu karang. Yang pertama yaitu pengertian ekosistem terumbu karang. Ekosistem itu merupakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Kemudian terumbu karang itu merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Nah, habitat terumbu karang itu pada umumnya hidup di perairan pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, manfaat terumbu karang. Ini beberapa manfaat terumbu karang, yaitu yang pertama, sebagai sumber makanan yang berprotein tinggi, kemudian yang kedua, sumber bahan obat-obatan, yang ketiga sumber bahan bangunan, dan yang keempat sumber penghasilan, dan yang kelima melindungi pantai dari hempasan ombak dan arus. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terumbu karang, yaitu terdapat 4 faktor. Yang pertama, faktor cahaya, kedua, faktor hidrodinamis, ketiga, faktor sedimentasi, dan yang keempat, faktor pasang surut. Nah, pada faktor cahaya, cahaya itu berperan dalam mengakibatkan tendensi laut permukaan dan volume karang sehingga semakin tinggi cahaya, maka karang akan mengarah kepada bentuk luas permukaan yang lebih lebar. Namun volumenya itu menurun. Bentuk karangnya itu akan mengarah ke plate atau tabulate. Kemudian yang kedua, faktor hidrodinamis. Nah, faktor hidrodinamis ini seperti gelombang dan arus akan menyebabkan perubahan secara horizontal, di mana semakin kuat arus dan gelombang, maka karang akan tumbuh memendek, kuat, dan merayap. Sementara pada wilayah yang terlindung cenderung lebih ramping dan memanjang. Kemudian yang ketiga, faktor sedimentasi. Nah, sedimen yang tinggi menyebabkan karang berbentuk lebih foliot, branching, dan remos. Sedangkan yang sedimentasinya rendah, pertumbuhannya lebih plate atau tabulate. Kemudian selanjutnya yaitu faktor pasang surut. Nah, faktor pasang surut itu menyebabkan karang yang tumbuh di daerah yang terkena pasang surut adalah karang yang tahan terhadap paparan udara luar air laut, seperti karang tipe masif atau ekrusting. Selanjutnya yaitu jenis terumbu karang di Indonesia. Nah, ini terdapat beberapa jenis terumbu karang yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama Acropora cervicornis, yang kedua Acropora humilis, yang ketiga Acropora microphthalma, yang keempat Acropora hyacinthus, dan yang kelima Acropora millepora. Yang pertama saya jelaskan yaitu Acropora cervicornis. Nah, jenis terumbu karang Acropora cervicornis ini bisa hidup di kedalaman 3 hingga 15 meter di atas permukaan laut, di mana bentuknya itu terlihat seperti semak dan cukup melebar. Selain itu, terumbu karang ini juga terdiri dari beberapa cabang horizontal yang menyebar, di mana jika terkena arus,
arus laut, maka Acropora cervicornis ini akan melakukan pergerakan seperti sedang menari. Kemudian warna dari terumbu karang Acropora cervicornis ini adalah abu-abu dengan bagian ujung yang berubah menjadi warna muda. Kemudian Acropora cervicornis ini biasa ditemukan di perairan dangkal selain Indonesia, yaitu di Sri Lanka. Selanjutnya, Acropora humilis. Nah, Acropora humilis ini dapat hidup di kedalaman 15 hingga 35 meter, di mana jenis terumbu karang ini memiliki bentuk mirip piring bercabang tipis, namun Acropora humilis ini termasuk terumbu karang yang mudah rapuh, di mana biasa ditemukan di Australia. Selanjutnya yaitu Acropora microphthalma. Nah, terumbu karang Acropora microphthalma ini hidup di kedalaman 3 hingga 15 meter, di mana bentuknya seperti bantalan dengan cabang pendek dan agak gemuk. Kemudian warna yang dimiliki yaitu terdapat jingga, biru, merah, dan hijau. Kemudian jika ingin melihat terumbu karang Acropora microphthalma ini, maka bisa ditemukan di perairan dangkal yang tidak berpolusi, di mana selain di Indonesia, Acropora microphthalma ini juga ditemukan di Australia serta di Filipina. Selain itu, terdapat juga terumbu karang Acropora hyacinthus. Nah, terumbu karang Acropora hyacinthus ini berada di kedalaman 15-35 meter, di mana jenis terumbu karang ini termasuk dalam golongan terumbu karang yang mudah rapuh. Di Indonesia, jenis terumbu karang ini juga bisa ditemukan di wilayah yang dangkal serta tidak berpolusi, sama seperti Acropora microphthalma, di mana selain di Indonesia, dia juga ditemukan di wilayah Australia serta Filipina. Selanjutnya, yaitu Acropora millepora. Nah, jenis terumbu karang ini memiliki bentuk bantalang yang bercabang dan gemuk, memuat ukuran terumbu karang ini sama, di mana terumbu karang ini juga memiliki beberapa warna seperti jingga, hijau, biru, dan merah. Selain di Indonesia, terumbu karang Acropora millepora ini ditemukan di sekitaran Australia. Inilah materi yang sempat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.